beberapa kali kami dapat informasinya Pak Jenderal ketemu dengan Pak Prabowo. Bisa diceritakan apa saja sih pembicaraan-pembicaraan yang mungkin tidak terbuka waktu itu? Jadi begini, Tribuner, saya dengan Pak Prabowo. Julius, ini dari mana? Lakas. Aku titip ya kampung ibu saya. Sulawesi Utara, karena nenek moyang saya ada di Sulawesi Utara. Opa saya seorang pejuang di sini dulu. Iya. Saya leteng 88, ya Iya. Abri. Iya. Ya. Kemudian Pak Denny Coije Iya. itu 88. Kami teman satu vokal grup dari Taruna Iya. sampai Letnan, kami vokal grup satu tim. Iya. Ya. Kemudian besannya Pak Eli Lasut, Iya. itu kita bersahabat. Nanti kalau nomor 2, nomor 3 mendengar, mari kita ngopi bareng. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast bersama saya Jumadi Mapangantro, pemimpin redaksi Tribun Manado. Malam ini Tribun Manado kedatangan tamu istimewa yang pasti pemirsa sudah sangat mengenal beliau. Calon Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Mejen TNI Purnawirawan Julius Selvanus Komalik. Selamat malam Pak Jenderal. Selamat malam. Gimana kabar ini Jenderal? Baik, alhamdulillah sehat selalu. Puji Tuhan. Pak Jenderal, sebelum ke studio Tribun Manado hari ini, apa saja kegiatannya Pak Jenderal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. buat kita semua. Tribuner yang kami hormati, padat ya, selama Iya. 2 bulan ini kita ada kegiatan kampanye, Iya. ya, baik yang terbuka maupun yang dialogis. Iya. Dan tentunya belusukan ini Iya, iya, ilmu belusukan Iya, yang iya, kita gunakan cukup padat, ya, cukup padat. Beberapa waktu lalu, 1 minggu kita full dari Manado, kemudian ke Mitra, Boltim, kemudian Kota Mubago, kemudian Bolsel, dan kembali lagi Bolmong sampai Manado. Jadi padat sekali kegiatannya dalam beberapa pekan terakhir ini Jenderal. Harus ya? padat. Iya. Kita manfaatkan waktu 2 bulan ini sebaik-baiknya. Iya. Terima kasih Jenderal sudah meluangkan waktunya ke studio Tribun. Kami tahu kegiatan Pak Jenderal ini makin padat ini karena ini hari H sudah menghitung hari dan ini sangat menentukan hasil di Pilkada 27 November mendatang. Pak Jenderal, selama 2 bulan terakhir ini Pak Jenderal sudah keliling Sulawesi Utara. Apa yang Pak Jenderal rasakan setelah bertemu dengan masyarakat di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Utara yang Jenderal rasakan? 1 bulan lebih ya kita Iya, 1 bulan. putar. Iya. Tinggal beberapa hari lagi kita selesai nih kampanye. Ditatap muka dengan masyarakat secara langsung, saya merasakan hawa yang ada harapan mereka untuk ingin Sulut ini maju. Ya. Masyarakatnya sejahtera, itu harapan-harapan mereka. Ada banyak komponen-komponen yang mestinya itu harus diurus, ini tidak diurus. Ya. Contohnya di kesehatan. Bagaimana proses kesehatan primer ini yang memang itu tugas pemerintah, Iya. itu terabaikan, begitu ya. Nah, ini ada keluhan-keluhan yang kita tangkap. Kemudian di bidang pertanian, di bidang perkebunan, perikanan, bahkan energi listrik pun jadi keluhan mereka. Dan kebetulan itu adalah visi misi YSK Victor, ya. Dan itu kita tanggapi dan itu menjadi harapan kita bersama. Ke depan kalau kami ditunjuk dan terpilih menjadi gubernur, itu kita akan menjadi prioritas. Banyak keluhan dari masyarakat yang disampaikan kepada kami ya dalam perjumpaan tatap muka, bahkan di kampanye-kampanye ada harapan-harapan mereka. Saya terima ya, dan saya pikir memang itu tugas pemerintah begitu. Dari 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara sudah semua dikunjungi Pak Jenderal.
Kalau kunjungan semua sudah ya. Oh, Tapi dalam kampanye ini tinggal 2 kabupaten lagi mungkin. iya. Nah, kan setelah Pak Jenderal keliling Sulawesi Utara termasuk ke Nusa Utara, bagaimana Jenderal melihat aspirasi atau dengar aspirasi masyarakat di Nusa Utara khususnya? Kalau Nusa Utara kita baru fokus kepada Talaut waktu itu. Iya. Di Talaut memang di sana nggak ada listrik, Pak. Jadi listrik itu dalam satu hari ada 6 jam lah mati. Ya. Dia mungkin bergantian. Karena kan masih pakai diesel. Jadi harapan mereka ini adalah listrik yang tidak mesti mati gitu ya. Kenapa? Ini kan harapan nelayan. Mayoritas mereka kan kerja di nelayan. Kalau kemudian dia ingin membuat es batu untuk menyimpan ikannya, dia harus beli dulu dari Manado. Ya. Nah, Kos besar itu. kos besar, Pak. Satu kotak itu 5.000 kalau tidak salah. Dia harus menunggu. Kalau nggak ada kapal dari Manado, bagaimana dia akan Simpan melaut? Iya. Jadi dia yakinkan ada kapal akan dari Manado akan ke Talaut. Kalau ada dia baru melaut malam. Pagi dia datang dia sudah pesan es apa segala macam. Baru ikannya dititipkan lagi ke kapal dikirim ke Manado. Hal ini kan jadi kurang efektif ya. Nah ini yang kita dengar, kita lihat langsung, bahkan kita wawancara sama mereka, harapan mereka listrik harus ada. Ya. Yang kedua, kalau ada listrik berarti ada storage. Karena storage ini kan untuk penyimpanan ikan. Betul. Nah kalau dia ada listrik, bagaimana dia akan membuat es di situ ya, pengawetan nggak ada. Jadi balik lagi setelah ada listrik, dia butuh storage. Ada bangunan di sana megah, tapi tidak berjalan. Storage itu, ya mungkin karena listrik nggak ada, mungkin ya. Ya, mungkin pemerintah yang tahu itu. Tetapi itu ada barangnya, cuma tidak berfungsi gitu. Belum berfungsi karena mungkin listrik. Karena persoalan di sana pada umumnya listrik. Yang kedua tentang kesehatan. Iya. Masyarakat yang di kepulauan yang jauh, kalau dia mau berobat ke rumah sakit, ini persoalan. Manakala dia datang dengan perahu jauh-jauh, ya ini keluhan ya, yang kita tangkap ya. Dia datang yankesnya ada enggak ya. Ada yankesnya pelayan kesehatannya, obatnya enggak ada, Pak. Sehingga BPJS harapannya mereka bisa dipakai, itu pun tidak bisa digunakan. Kenapa? Nggak ada obat. Begitu nggak ada obat, dia harus ke apotek. Bagi masyarakat nelayan, di sana yang dia kadang nelayan, kadang enggak, karena persoalan soal es atau dan lain sebagainya, itu lebih baik dia diam di rumah, Pak. Itu keluhan-keluhan mereka, ya, belum pendidikan. Nah, hal ini menjadi atensi kami, saya dengan Pak Victor, ya, untuk kalau kami dipilih, ini akan menjadi prioritas, ya, listrik. Kenapa? Setelah kita tahu bahwa di sana ada kecepatan angin 3 sampai 6 knot ini, itu bisa menggerakkan kipas itu, Pak, yang menghasilkan energi. Ini kekuatan yang ada di Talaut yang bisa kita manfaatkan ya untuk membuat energi terbarukan. Yang itu mampu bisa mensuplai Listrik untuk masyarakat di Talaut. Bahkan untuk membuat apa namanya pabrikan atau storage nggak ada persoalan itu, tinggal ditambah saja ya. Jadi ini bisa di apa namanya dikerjakan oleh pemerintah. Dan itu kalau kami terpilih itu akan jadi fokus. Nggak boleh lagi kepulauan ya, Talaut khususnya untuk kekurangan listrik, Pak. Apalagi Pak Prabowo, Pak Presiden, swasembada listrik, swasembada pangan, swasembada energi, ya. Itu akan menjadi turunan kami nanti, gitu. Itu kira-kira. Ya. Nah, dari Nusa Utara kita beralih ke Bolmon Raya, yang Pak Jenderal setelah berkunjung ke sana, apa yang Pak Jenderal dengar tentang masyarakat di sana, aspirasi mereka secara umum? Ini sebenarnya PR lama ini. Iya, iya. Bolmong Raya ini PR lama untuk mereka memisahkan diri, ya, untuk menjadi provinsi sendiri. Itu janji yang lama juga dilakukan, ya. Tapi saya nggak pernah berjanji sama mereka soal
pemisahan untuk menjadi provinsi. Iya, iya. Selama dia memenuhi syarat, ya kenapa tidak gitu ya. Tapi kan hari ini kan mereka belum siap untuk itu. Kenapa belum siap mereka? Banyak persyaratan-persyaratan untuk menjadi provinsi sendiri, ya. Jadi tidak bisa serta-merta kita iakan. Nah, itu euforia ingin apa namanya Untuk provinsi membentuk sendiri. provinsi sendiri, gitu ya. Karena itu janji yang lama Iya, iya, iya. dilakukan, tapi kami tidak pernah berjanji soal itu, ya. Karena memang kondisinya belum, walaupun tanda-tandanya sudah ada. Kenapa? Ada bandara di situ, Iya. ya. TNI sudah diperkuat, Polri juga sudah perkuat, pertahanan keamanan. Ya kan itu tanda-tanda persyaratan dari Pembentukan suatu provinsi baru. provinsi, ya, suatu provinsi. Dan lain-lainnya masih banyak. Tapi kalau dilihat PAD-nya, Iya. jumlah penduduknya, Pak, mereka lebih banyak urbanisasi, pergi kemana-mana, ya, pergi kemana-mana untuk sekolah, untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi pedoman kami, ya, di dalam kami menyampaikan visi misi ini, di mana mereka tidak perlu pergi lagi ke depan. Apa yang Pak Ya, YSK akan lakukan di sana pertama, kalau terpilih? pertama kita akan membuat universitas negeri di sana. Universitas negeri Jangan di cuma di Minahasa Raya ya, Iya. Manado, Minahasa, di sana belum. Ini saya lihat ini antusiasme masyarakat di sana, salah satunya ada universitas Universitas negeri ya. ya. Yang kedua adalah bagaimana industri di sana dikembangkan, Pak. Ada kawasan industri tetapi nggak ada. Ya, nggak ada hanya satu perusahaan di situ. Kenapa? Mungkin nggak ada investor atau yang lain-lain ya. Nah, ini menjadi pedoman juga. Yang ketiga soal perkebunan, Iya. pertanian, ya selalu mengeluh tentang apa namanya pupuk, bibit dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi perhatian kami. Kalau ini nggak dilakukan, maka mereka akan urbanisasi ke kota, Pak. Apakah ke Manado, Minahasa atau ke Luar Sulut. luar Sulut gitu ya. Nah, kalau seperti itu penduduk akan berkurang. Yang adanya orang tua dan anak-anak. Anak muda kemana, Pak? Pergi semua mereka. Nah, kalau itu terjadi, maka Bolmong Raya akan makin hari makin Sulit berkembang pesat. sulit berkembang. Contoh kita belajar dari Jepang. Iya. Jepang itu penduduknya aslinya dia makin berkurang setiap tahun. Iya. Sehingga dia harus membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia khususnya. Sudut banyak di sana, ya, belum daerah-daerah lain. Nah, ini tidak boleh terjadi untuk di Bolmong Raya gitu. Kita pemerintah harus siap untuk bagaimana kebutuhan primer masyarakatnya disiapkan dengan baik. Lapangan pekerjaannya, pendidikannya gitu. Kalau itu semua, saya yakin Bolmong Raya ke depan lebih maju dari daerah lain tuh, karena kaya raya, Pak. Ada tambang emas, Iya. perkebunannya, perikanannya, punya waduk yang bisa menyalurkan apa namanya air yang cukup besar, ya. Untuk pertanian, Untuk wisata pertanian dan kan ya, untuk 100.000 lebih itu, hektar ya. ya. Belum lagi apa namanya perikanannya dia, ya, dia Iya. punya laut. Laut, betul. Nah, ini hal-hal seperti ini menjadi atensi kami ke depan. Kalau terpilih, ya, rakyat menunjuk kami, maka Bolmong pasti akan lebih sejahtera dari hari ini. Gitu. Nah, dari Nusa Tenggara ke Bolmong Raya, kita ke Minahasa Raya. Setelah keliling Minahasa Raya, apa yang Pak Jenderal juga dengar aspirasi mereka secara umum? Ini Minahasa Raya cenderung mayoritas Kristen, Pak. Iya. Ya. Dan ada sebagian juga mereka pernah ke Israel. Iya. Ya. Ada harapan mereka. Iya. Danau Tondano itu bisa menjadi Danau Tiberias. Oh, begitu. Jadi Danau Tiberias ini, Pak, Iya. kalau kita mutar, Iya. indahnya setengah mati. Ya. Nggak ada tempat kumuh, nggak ada tempat yang terbengkalai, ya. Tertata api sekali, rapi gitu. Ya. Kita memutar itu nggak bosan. Seperti di Danau Tiberias. Ya, Danau Tiberias. Nah, kalau di Indonesia, Pak, Iya. Danau Toba. Itu contohnya ya. Dan Toba sudah hebat sekali. Kita punya beberapa danau di sini, ya terkhusus Danau Tondano ya. Iya, iya. Danau Tondano ini, Pak, prioritas kami ke depan, ya.
karena ini keluhan, Iya. harapan. Jadi kita akan membuat itu nanti terminal di beberapa titik danau. Kita membuat dermaga di beberapa titik. Kita datangkan kapal pesiar untuk pariwisata. Satu itu. Yang kedua, ini persoalan enceng gondok. Iya. Padahal enceng gondok ini mestinya rezeki buat kita kalau Iya. ini bisa ditata dengan baik Manfaatkan. begitu. Nah, ini ke depan ini akan kita kembangkan ya. Mau dermaga, mau terminal, mau kapal pesiar untuk pariwisata, kemudian enceng gondok juga akan kita ini berkah Iya. bukan masalah sebenarnya. Ini berkah karena dia bisa menjadi pakan ternak, pakan ikan ya kalau dikelola ya. Bahkan sebagai energi terbarukan juga bisa itu. Bisa dipakai gitu. Itu kira-kira kalau Minahasa Raya ya, dia ingin sebenarnya Danau Tondano ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Lebih dimaksimalkan potensinya ya. Ya, karena dari situ, Pak, ini akan menambah per kapita, menambah tenaga kerja, ya, dan UMKM di situ pasti akan berjalan dengan baik. Nah, Pak Jenderal, kalau kita lihat kan Sulawesi Utara kelompok ada Geo Nusa Utara, Bolmon Raya, Minahasa Raya. Setelah keliling daerah situ, yang Pak Jenderal rasakan, itu tantangannya seperti apa, Jenderal? Dan apa kendala yang Jenderal hadapi di lapangan selama 1 bulan lebih eh, menyampaikan visi misi di masyarakat? Kalau di daratan besar, Iya, daratan artinya di Bolmong Raya iya, dan Minahasa Raya, Iya. ya, itu sebenarnya nggak terlalu persoalan sebenarnya, tinggal niat aja pemerintah mau nggak gitu, ya. Yang kedua untuk di kepulauan, ya, kepulauan ini juga menjadi perlu kita fokus ya, karena tantangan berat Medan ya, Jenderal. penduduk terpisah jauh dari pulau-pulau ya, apalagi kita punya perbatasan dengan negara lain. Ini juga menjadi prioritas kita di saat mereka butuh perhatian pemerintah, tapi pemerintah lain juga sedang mengawasi, mengintai-intai juga mereka gitu. Iya, iya. Artinya gini, kalau dia nggak ada lapangan pekerjaan, Pak, maka dia akan lari ke sebelah. Ya kan? Kalau dia tidak dikasih solusi soal ekonomi, dia akan lari ke sebelah. Dan ada 20.000 yang kewarganegaraannya masih belum jelas mereka. Ya ini menjadi solusi, menjadi perhatian buat kami nanti ya ke depan gitu. Kan mereka kawin-mawin dengan sebelah. Ya kan? Kewarganegaraan mana mereka ini? Ya, ini menjadi perhatian juga buat kita untuk ke depan gitu ya. Karena ini terpisah, yang perlu pemerintah memang benar harus fokus. Jangan sampai nanti pulau ini hilang, rakyat ini lari kemana-mana. Ini juga menjadi perhatian kita gitu. Khususnya yang ada di kepulauan gitu ya. Jenderal, Jenderal setelah keliling di Sulawesi Utara ini melihat banyak dan mendengar aspirasi masyarakat, itu kan terlihat bahwa ada keinginan atau ada harapan baru mungkin masyarakat terhadap pemimpinnya, siapapun itu yang terpilih. Yang menurut Jenderal, penerimaan masyarakat terhadap Jenderal bagaimana yang Pak Jenderal rasakan? Saya senang ya, masyarakat Sulawesi Utara ini pencinta damai ternyata ya. Jadi kalau kita di media sosial kelihatannya saling bermusuhan, saling menyerang gitu. Saya terakhir kemarin saya ke Bolsel. Saya ketua Partai Gerindra. Iya. Ya, saya calon gubernur yang diusung 12 partai. Iya. Di sana di Bolsel ada 2 kelompok ya. Sedang kampanye waktu itu. Minta saya hadir. Oh. Minta saya hadir untuk mengkampanyekan mereka. Dua-duanya adalah koalisi saya. Kecuali hanya satu yang nggak koalisi saya. Dua-duanya koalisi saya gitu. Maka saya harus dua-duanya hadir. Cuman saya bilang, tolong tempatnya agak jauh supaya ada mobilisasi yang tidak harus ketemu massa. Ya. Nah, dalam perjalanan saya menuju ke titik 1. Ini masa A dan masa B ketemu di jalan, macet. Karena kami pakai Foroder, kami bisa di tengah-tengahnya. Iya. Dan itu kami bertiga pun konvoi ini berhenti. Iya. Sehebatnya ini masyarakat Sulawesi Utara. Tidak kacau. Semua dengan sukacita YSK nomor 1, YSK nomor 1.
mau kanan mau kiri, akhirnya enak kita. Saya takut ada benturan waktu itu. Ternyata tidak. Damai-damai semua. Ya, saya berharap di daerah lain juga begitu, ya. Dan ini fakta. Saya mengalami itu. Satu menuju ke titik tempat untuk kampanye. Iya. Satu lagi rombongan lagi ke titik yang Berbeda. berbeda. Iya. Kami di tengah-tengah dan kami bertiga baris ini berhenti total. Semua teriak yel-yel aja, YSK. Nomor satu. Artinya saling menghormatinya ada. Dia tidak membawa calonnya, tetapi yang dibawa adalah gubernurnya gitu. Saya lihat kedewasaan di situ, saya lihat di Bolsel ya. Saya berharap di daerah lainnya juga seperti itu. Gitu. Pak Jenderal terharu waktu itu. Saya sangat terharu. Makanya saya keluar dari kaca, saya naik di atas, saya kasih salam semua mereka. Gitu. Iya. Hebat itu. Itu satu peristiwa yang kita takut tadinya. Padahal sempat ada ketegangan, enggak? Enggak ada ketegangan. Teman klakson yang bunyi. Oh, Ingin lewat kan? Yang dia takut terlambat, ini juga takut terlambat Iya. gitu. Di sisi lain, saya juga di tengah-tengah juga takut terlambat. Ini kan disiplin waktu nih. iya. Ternyata di tikungan, di jalan tikungan itu tidak bisa jalan orang. Mobil saya ada 100 mungkin. Iya. Tapi rombongan kanan dan rombongan kiri saya ini lebih dari itu. Dan ketemu di jalan berhenti semuanya dalam kondisi damai. Yang saya khawatirkan di situ jadi bentrok, ternyata damai. Ini hebatnya Sulawesi Utara. Dan Karena ada saya tokoh berharap yang dilihat di semuanya situ ya. dipertahankan seperti ini. Gitu. Nah, Jenderal, kalau kita lihat di media sosial itu banyak sekali saling serang kepada para kandidat yang menurut Jenderal yang dirasakan serangan apa yang menurut Pak Yeska bahwa ini sudah negatif, oh ini sudah sangat memfitnah. Adakah serangan yang Pak Jenderal rasakan itu sebagai sebuah penghinaan atau sangat memukul Pak Yeska? Begini Pak Jum, Iya, teman-teman Tribuner. iya, Ini di media sosial cenderung anak-anak muda yang iya, ada di sana. Ya, saya berharap ada kedewasaan lah mereka untuk berpolitik. Ya. Saya khawatir mereka tidak ngerti politik sehingga cenderung mengadu domba, saling menjelekkan satu dengan yang lainnya. Ini akan menjadi potensi kerawanan sebenarnya. Itu yang saya takutkan di Bolsel itu, kerawanan di media sosial ternyata tidak di lapangan. Fan-fan aja di lapangan begitu. Ya, tetapi mari kita ajari anak-anak kita. Anak muda ya, generasi milenial, Gen Z yang ke depan 2045 mereka yang akan membawa Indonesia emas ini. Harus kita ajari mentalnya dengan baik, Pak. Jangan sampai dia punya ahli teknologi, ngerti teknologi, ya, tetapi dimanfaatkan oleh senior-seniornya yang salah itu. Ini nggak boleh terjadi lah, ya, jangan sampai terjadi lah, karena dia dibayar, ya, kemudian mengakibatkan hubungan satu dengan yang lain tidak bagus. Saya yakin calon 1, 2, 3 itu punya visi misi baik untuk Sulawesi Utara, untuk Indonesia Raya kita ini. Tetapi kadangkala harus ada kontrol gitu. Jangan sampai kebablasan ya mengakibatkan hubungan. iya. Maaf ya, hari ini hubungan 1, 2, 3 jadi nggak harmonis begitu. Nggak pen-pen jadi saling kesannya saling curiga. Padahal bikin curiga siapa? Buzzer. Padahal kita pen-pen sebenarnya. Tapi buzzer ini membuat jurang hubungan kekeluargaan ini yang hilang. Para kontestan ya. Ini 3 nih Pak Jum. Iya. Ya, tahu nih teman-teman Tribuner. Iya. Saya leteng 88, Iya. ya Abri. Iya. Ya. Kemudian Pak Denny Toije Iya. itu 88. Kami teman satu vokal grup dari Taruna Iya. sampai Letnan, kami vokal grup satu tim. Iya. Ya. Kemudian besannya Pak Eli Lasut Iya. itu kita bersahabat. Waktu kawinan kami datang, waktu melamar kami hadir. Pen-pen kami bertiga, ya. Dan kami biasa-biasa saja gitu dalam waktu lalu. Iya. Apalagi satu korsa kan. Ya, Korsa 188. Ini persoalan sekarang. Atau karena mungkin tadi media yang membuat itu, membuat jurang jadi tidak bagus. Hubungan kami bertiga jadi kesannya saling mencurigai. Ya. Padahal ini persahabatan yang lama. Masa hanya gara-gara
pilkada ini membuat hubungan kami jadi bagus. Nah ini tolong Tribuner, jadi teman-teman yang anak-anak yang bermain di media sosial, tolong ada etika politik lah. Jangan kami senior-senior ini diadu, ya. Hubungan kami baik-baik saja. Pilihlah berpolitiklah yang santun, ya, supaya pilkada ini riang gembira gitu, tidak saling mencurigai, ya, saling menjelekkan, menjatuhkan. Saya perintahkan nama Tim. teman-teman saya sama tim, saya bilang jangan coba-coba kita membalas, biar saja, karena biar apa adanya saja, biarkan rakyat yang memilih gitu. Begitu. Biarlah ini politik riang gembira ya. Ya kita Nah Pak Jenderal, yang menurut Pak Jenderal rasakan itu sebagai serangan kepada Jenderal, seperti apa itu misalnya Jenderal di media sosial? ada macam-macam kan saya Iya. sampaikan Iya. Pak Jum, teman-teman Tribuner, Iya. ya. Saya tidak pernah mengelak saya soal kesukuan saya pertama. Iya. Bapak saya Toraja, ibu saya Manado, Minahasa, Kakas. Yang kedua, saya pernah dihukum, ya. Kan kita laporkan. Tapi pernah dihukum. Kenapa hari ini masih juga itu diangkat-angkat, ya. Itu masa lalu dan itu untuk kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi saya. Saya tidak pernah korupsi, ya. Saya tidak pernah membangkang dengan atasan. Saya tidak pernah yang berbuat jelek kepada negeri ini, ya, tetapi waktu itu saya untuk negara. Situasi 98 orang semua tahu semua itu, ya, bahwa kepemimpinan Presiden Soeharto waktu itu, ya, dalam ancaman kami sebagai prajurit yang menjaga saat itu, ya, kami tentu mesti akan mengawal dan menjaga presiden kita, ya, siapapun. Siapapun. Hari ini pun kalau terjadi seperti itu pasti TNI juga akan bergerak untuk menjaga. Iya. Ya. Jadi jangan itu kemudian menjadikan isu yang tidak bagus. Apalagi ya mantan dari partai saya juga gitu. Jadi nggak bagus kalau itu, ya nggak dewasa. Ya. Itulah saya rasa janganlah hal-hal yang kemudian membangkitkan orang menjadi apatis, kemudian menjadi musuh gitu. Ya kita yang gembira aja, nggak jadi gubernur juga kemudian terus mati toh, ya kan. Iya. Tapi kalau nggak jadi gubernur kemudian ditangkap KPK itu ya persoalan gitu loh, ya nggak. Jadi jangan begitulah, ya. Nah Pak Jenderal, itu kalau Pak Jenderal, bagaimana rasa keluarga mungkin apa yang dia curhat setelah diserang-serang Pak Jenderal? Anak-anak Pernah saya curhat kepada Pak Yeska? anak-anak saya kan anak muda juga tuh, Oh iya iya. jago IT juga dia, Iya. ya. Ngerti juga dia lulusan S2 komunikasi, ya, paham soal itu. Dan saya ajarkan mereka untuk tidak menyerang, ya, tidak menyerang. Mereka ada di sini semua, mengkampanyekan yang baik-baik saja, ya, membantu papanya di sini. Walaupun dia sakit hati juga kalau kadang-kala papanya dijelek-jelekkan seperti itu. Ya, dia tahu persis papanya sangat idealis, ya, sangat membela negara, ya, dan bahkan keluarga pun hampir kita tinggal karena untuk kepentingan negara terus. Nah ini hal-hal kayak gini masyarakat Sulawesi Utara harus paham bahwa saya mantan pasukan khusus, saya di Badan Intelijen Negara, dan saya TNI yang dimana penugasan saya selalu memisahkan saya dengan keluarga. Ya, Itulah pengorbanan. itu pengorbanan. Jadi manakala anak kita melihat seperti itu, sebenarnya mereka juga ada sakit hati juga. Cuma saya bilang ini politik. Jadi politik ya, tapi politik yang santun saya minta gitu. Jenderal, ini adalah momentum juga Pak Jenderal menjawab isu-isu di luar ini Jenderal. Katanya ini Jenderal, ini yang beredar di luar bahwa ada beberapa pemeriksaan sejumlah pejabat katanya itu katanya Pak YSK dibalik itu yang mendorong itu. Apakah betul seperti itu isunya? Nah ini akhirnya orang tertuduh kepada Pak Jenderal. Apa jawabannya? Silakan. Pak Itu Jenderal. kan black campaign kan seperti Oh, itu. Itu black campaign. Itulah saya bilang kita harus berpolitik yang santun lah. Saya ini kan purnawirawan. Ya.
saya tidak pernah menjabat di Sulawesi Utara ini, sama sekali tidak pernah. Ya, tetapi kan 2-3 calon yang lain kan pernah menjabat di sini. Ada yang 1 tahun 8 bulan, ada sudah 10 tahun, ada 15 tahun. Mereka yang lebih tahu tentang situasi di sini. Nah, saya ini kan pensiunan, Iya. ya, pensiunan Kopassus, yang pensiunan TNI yang ada di Jakarta. Karena diperintahkan Bapak Prabowo Subianto maju Sulawesi Utara calon gubernur, karena mama saya orang Sulawesi Utara, orang Minahasa. Ya, dan beliau sangat tahu betul bahwa saya memang mama saya orang Kakas, orang Minahasa. Jadi kalau bicara soal, ya mereka mestinya bertanya, siapa yang pernah berkuasa di sini? Saya kan nggak pernah berkuasa, ya kan? Saya nggak pernah berkuasa di Sulawesi Utara, apalagi saya pensiunan. Nah, ini yang harus memutar balik fakta. Iya, iya, iya. Ini zaman dulu, tahun 98 ke belakang itu, masih zaman-zaman Orde Baru, ini masih model lama itu dipakai. Oh iya, Ya, iya. masih dipakai seperti ini. Jadi contohnya lah, mohon maaf ya. Iya. Kami pendukung GSK tapi pakai kantor polsek. Iya, beredar ada katanya Ini seperti apa? itu, ya. Ini zaman Orde Baru itu, zaman dulu begitu modelnya, ya kan? Kuningisasi. Padahal Pak Soeharto zaman itu sudah nggak mau jadi presiden, tapi sekelilingnya menyampaikan Bapak masih dicintai rakyat. Itu buktinya kuning semua Pak, seluruh Indonesia. Nah, itu terlibat kita zaman-zaman dulu, Iya, iya. ABRI waktu itu, ya. Nah, hari ini masa masih pakai zaman Cara yang lama, ya. lama. Seorang pejabat polisi aparatur dia mengkampanyekan seolah-olah mendukung GSK tapi di kantor polisi, kan nggak begitu juga, kasihan institusinya satu. Iya. Jangan menjatuhkan juga calon lain gitu. Bagaimana saya kenal polisi, saya nggak pernah berdinas di sini, iya kan? Harus bertanya kepada yang lain lah. Nah, kadangkala ini yang memutarbalikkan fakta, black campaign, ya, yang ini kadangkala saya tidak paham ya, kenapa seperti itu. Saya bukan politikus, Iya, iya. ya, saya bukan politikus, saya mantan prajurit itu aja. Ya. Jadi mari kita masyarakat Sulawesi Utara ya untuk mengkampanyekan yang baik-baik saja. Jangan memutar balik fakta, ya, seolah-olah mendukung, padahal sebenarnya ingin menjatuhkan. Pola-pola lama tinggalkanlah. Mari kita gunakan pola yang baru, yang santun, ya, supaya kita bisa menghasilkan pilkada ini memang calon yang terbaik. Siapapun pilihan masyarakat gitu. Tidak perlu lagi diajari bodoh-bodoh, kasihan mereka. Kasihan institusi juga dipakai-pakai model-model seperti itu. Saya bukan siapa-siapa di sini, di Sulawesi Utara. Zaman semua tahu, saya bukan pejabat di Sulawesi Utara, tapi 2 calon yang lain kan pernah menjabat. Di debat pun malah menyampaikan, ini 10 tahun, ini 1 tahun 8 bulan ini. Saya belum pernah, 0. Tapi bukan berarti kemudian saya tidak cinta Sulawesi Utara, karena nenek moyang saya ada di Sulawesi Utara. Opa saya seorang pejuang di sini dulu. Begitu. Iya, iya. Indra, setelah kami dengar itu kan beberapa kali kesempatan juga Pak Jenderal bertemu langsung dengan Pak Prabowo, baik setelah dia terpilih, pada saat menjelang pelantikan, sampai setelah dilantik. Beberapa kali kami dapat informasinya Pak Jenderal ketemu dengan Pak Prabowo. Bisa diceritakan apa saja sih pembicaraan-pembicaraan yang mungkin tidak terbuka waktu itu, karena tidak disuting oleh media. Mungkin bisa diceritakan, Jenderal. Ini Pak Jum Ada nih, pesan-pesannya. Pak Jum nih cium-cium terus ini. Iya, iya. Emang nih media ini kadang-kala pandai untuk mencium. Iya, iya. Tidak terbuka tetapi tahu gitu ya. Iya. Jadi begini, Tribuner, saya dengan Pak Prabowo ini antara atasan dan bawahan, ya, antara bapak dan anak. Jadi di saat saya militer dulu berdinas, saya bersama-sama beliau. Di saat saya pensiun juga saya bersama-sama juga dengan Pak Prabowo. Ya. Sampai beliau jadi presiden, saya diundang juga di Jakarta waktu pelantikan. Bahkan saya sempat keluar air mata pada saat beliau masuk istana. Akhirnya Pak Prabowo masuk istana. Itu saya sempat meneteskan air mata. Dan
Saya itu belum ketemu. Tapi kemarin saya kasih tahu kemarin kan bisa kemarin ya. Iya. Beliau sudah presiden. Iya. Saya sampaikan ke beliau, Pak, situasi Sulawesi Utara seperti ini dan lain sebagainya. Beliau, ya sudah, namanya juga politik, ikuti saja. Jadi kampanye yang baik-baik ya, sampaikan visi misimu yang baik ya, karena masyarakat juga nanti yang akan memilih. Itu pesan beliau. Tapi nanti kelihatan ada penyampaian mungkin Pak Prabowo dengan saya. Nah, ini kejutan nanti buat masyarakat Sulawesi Utara. Ya, itu bukan hoax, itu fakta bahwa beberapa waktu lagi nanti ada tayangan saya dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya, kami penasaran untuk menunggu melihat ini tayangannya, Jenderal. Ya. Intinya semua cinta untuk Sulawesi Utara lebih maju lagi, Pak. Bukan apa-apa gitu. Pak Jenderal, ini kan Jenderal didukung oleh banyak partai. Ada Nasdem, selain Gerindra, Nasdem, Golkar, PKS, dan beberapa partai lain. 12 partai. 12 partai. Bagaimana Pak Jenderal melihat dukungan para tokoh-tokoh partai politik dari lintas partai ini terhadap pasangan Pak YSK dan Pak Victor? Pak Jum dan Tribuner Iya. yang saya hormati, 12 partai itu Iya. besar sekali. 8 itu yang dia zaman itu punya seat dan 4 non seat ya. Iya. Hari ini kan kita sudah nggak lagi kenal seat ya, jumlah Iya. suara. Iya. Tapi ada 12 partai saat ini mendukung saya. Saya nol pengalaman dalam perpolitikan. Jadi saya melihat 12 partai pendukung dan pendukung dan penyokong saya untuk Iya. menjadikan gubernur dan wakil gubernur ini fans saja, bagus semua. Ya, saya lihat bagaimana Nasdem wakil saya, bagaimana Golkar ya. Saya lihat baliho saya di mana-mana, saya ada dengan Golkar ya. Belum P3, PAN, ya, PKB. Saya lihat bagus semua gitu. Ini kekuatan saya. 12 partai ini bergerak nanti tanggal 27 bisa dibayangkan Pak Jum. Iya. Ya. 12 partai ini saya sudah hitung-hitung 900.000 ya. Kalau 900.000 itu ya sudah cukup menang lah. Iya. Kalau dari fakta DPR-nya ya, Iya. itu sudah DPR-nya kalau dia kerja betul partai-partai pendukung saya ini, maka angka itu tercapai lagi gitu. Jadi saya terima kasih kepada partai-partai koalisi YSK Victor. Ya, Pak Jenderal, kalau kami melihat di beberapa daerah kan ada biasa kepala daerah yang berbeda dukungan partai, tapi juga terhadap calon gubernur mereka menyatu. Seperti di Minsel ada 3 kandidat, tapi 2 diantaranya pasangan itu adalah mendukung Pak YSK. Bagaimana Pak YSK melihat konsentrasi juga di pilkada kabupaten-kabupaten itu terhadap dukungan kepada Pak YSK dan Pak Victor? Ya, ini kelihatannya memang pengalaman pertama buat Indonesia Raya. Iya, Pak. Di saat saya berpolitik yang pertama, saya lihat ini juga pengalaman pertama untuk Indonesia ya. Gimana pilkada serentak. Iya. Yang terjadi begini Pak Jum. Kita sepakat di 12 partai ini. Iya. Ya, 12 partai ketua-ketua DPW kalau Provinsi. provinsi, kalau saya kan DPD Gerindra Iya. ya. Itu kita sepakat siapa yang dicalonkan dia wajib mengkampanyekan. Contohnya begini. Di 12 partai ini di provinsi, kemudian turun ke bawah kabupaten kota. Kan Mana berbeda. itu partai koalisi saya diundang, maka saya akan mengkampanyekan dia. Dia juga wajib kabupaten kota mengkampanyekan saya, timbal balik seperti itu. Nah ini yang terjadi di beberapa kabupaten. Bahkan PDIP pun mengkampanyekan saya juga. Manakala dia di kabupaten kotanya ada koalisi dengan ada Gerindra. koalisi seperti itu. Contohnya Tomohon, Iya. Mitra, Minut, ya, kemudian di Bolsel, ya, kemudian di Kota Bitung, itu kan kita koalisi dengan PDIP. Ada juga koalisi dengan Demokrat. Iya. Ya saya akan kampanye dengan mereka. Kalau mereka mengundang, kalau mereka nggak mengundang ya saya nggak mungkin datang lah. Masa kita datang tanpa diundang? Iya. Begitu.
Dan gairahnya itu membuat juga Pak Jenderal makin optimis, percaya bahwa di lapangan ini makin meningkat terus dukungan kepada Pak Jenderal. Oh, saya yakin. Karena 12 partai semua mengusung saya. Dan 12 partai ini punya calon bupati, wakil bupati, dan wali kota. Ya. Kalau mereka menyuarakan saya semua kan ditambah DPR apa gak kuat, Pak. Kan gitu kan? Dan saya optimis sekali, saya menang. Kenapa? 12 partai ini kerja keras, satu. DPR-nya kerja keras, ya. Calon-calon bupati wali kotanya yang mendukung sama saya kerja keras mereka. Ini kekuatan saya sekarang ini. Ya, saya yakin dan percaya teman-teman yang berkoalisi dengan YSK Victor ini mereka baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota dia akan optimal untuk mendukung YSK Victor. Ya. Jenderal, bagaimana yang Pak Jenderal lakukan untuk mengsolidkan ini tim di lapangan maupun di yang selalu mengikuti Pak Jenderal? Bagaimana yang dilakukan oleh Pak Jenderal untuk mensolidkan ini tim? Tim sudah solid. Iya. Tim sudah solid, Pak. Kalau nggak solid pasti ada penyusup gitu ya. Gampang kan. Saya kan orang intelijen. Iya. Ya, hidup saya itu di dunia intelijen. Teman-teman tahu tuh. Teman-teman saya Indonesia Raya tahu lah. Saya orang intelijen. Jadi kalau ada kemudian tidak harmonis, pasti ada penyusup. Udah gampang aja sebenarnya. Disusupkan jauh-jauh hari gitu. Ada, saya tahu. Sampai hari ini menempel terus melapor ke sebelah-sebelah, kita tahu. Gampang dibaca itu. Gampang dibaca. Tapi kan itu kan hanya kepentingan pribadi dia, bukan kepentingan calon-calon gitu. Biasalah orang-orang ingin apa namanya kanan kiri oke begitu loh. Tapi ada itu model-model di seluruh Indonesia ada, bukan hanya di tempat kita saja. Nah, Pak Jenderal, setelah keliling Sulawesi Utara, apakah ada yang menurut Pak Jenderal merasakan hambatan di lapangan? Mungkin misalnya ada oknum-oknum yang mencoba menghambat Pak Jenderal. Apakah itu Pak Jenderal rasakan atau itu tidak Yang ada? lalu ada. Oh, Ya, waktu saya diundang ibadah ulang tahun Gereja Gemim, ya Gereja Gemim. Saya ulang tahun di sana, saya diundang. iya. Kemudian saya di rangkaian kegiatan itu ada sambutan saya gitu. Tapi di luar setelah ibadah. Tiba-tiba nih, mohon maaf ya, Panwas dengan Bawaslu itu masuk ke gereja dengan arogansinya menyetop untuk saya tidak boleh memberikan sambutan. Jadi ini hampir terjadi bentrok antara panitia, kemudian pendukung saya, ya di dalam gereja. Ini kan nggak elok. Dan saya merasa kok saya diperlakukan beda dengan yang lain-lain begitu. Padahal kan mestinya kalau saya salah, salahnya di mana? Ini kan saya belum bicara apa-apa. Iya. Di dalam gereja saya belum bicara apa-apa, baru akan gitu. Dan itu masih sambutan orang lain, masih belum saya gitu. Dengan arogan 5 orang menyerbu kayak preman gitu kan. Ini petugas apa ini? Cuma saya tahan diri aja. Cuman kan teman-teman saya yang ikut sama saya ini kan ada berapa puluh mobil, ini marah. Ini apa ini? Nah, ini kadang-kadang perlakuan itu. Dan kami sudah komplain dan ditanggapi dengan Bawaslu juga cukup bagus ya. Dewasa dikasih tahu dan berhenti gitu. Kalau kami salah ya nanti. Ini kan belum apa-apa Iya. langsung di-stop. Kita tahulah tidak boleh berkampanye di gereja, Di rumah ibadah. di Iya. rumah ibadah. Ya, itu terjadi. Ya. Saya menghindar itu. Saya tahu persis. Yang dibilang kampanye itu kan pertama visi misi, yang kedua ajakan. Itu saya akan hindari itu barang ini. Saya hindari. Nah, ini yang terjadi, ketidakadilan tadi. Tapi akhirnya kami bilang, tolong hentikan ya. Kecuali saya salah, sudah melakukan, ya buat teguran sesuai prosedur. Belum apa-apa kita udah pencegahan, mana enggak begitulah ya. Kita tahulah aturan apa itu kampanye begitu. Tapi maaf ya, sampai hari ini sudah mulai Makin cair. ya petugas sudah mulai enak lah memahami tugasnya. Mungkin pengalaman pertama mereka jadi Bawaslu atau Panwas seperti itu, dia melihat yang aneh langsung beraksi. Tapi
aksi itu, reaksi dia, saya senang lah. Ya, tapi lakukan dengan yang lain, jangan Iya, cuma saya iya. sendiri dong, gitu loh, ya kan? Begitu. Kalau hambatan lain yang Pak Jenderal rasakan seperti apa lagi itu? Nggak ada ya. Saya lihat KPU Panwas-Bawas ini sangat bagus ya. TNI Polri juga memberi ruang yang sama kepada kita semua. Cukup bagus lah. Termasuk partai-partai yang lain pun beda, walaupun berbeda juga memberi ruang yang cukup bagus lah. Hebat lah ini saudara. Saya yakin dengan modal hari ini, semangat hari ini ya, calon 1, 2, 3 ini Sudut akan maju. Saya yakin lah itu. Pak Jenderal, selama masa kampanye ini setelah ditetapkan dengan ada nomor urut, apakah Pak Jenderal masih biasa komunikasi dengan kontestan lain, misalnya calon kepala daerah lain? Gubernur? Iya. Enggak lah. Kan Kalau sibuk, kapan kita mau berkomunikasi? Mengatur diri aja sudah susah tuh. Tapi saya ingin ngopi bareng lah. Jadi calon nomor 1, 2, 3 ayo sekali-sekali kita ngopi bareng ya kan. Iya. Di mana kita duduk sama-sama ya. Iya. Biarkanlah ini politik bergerak saja. Kita ngopi bareng, persahabatan. Ini 88 ini pilkada Sulut ini pilkadanya 88. Saya 88, Pak Denny Toje 88, besannya Pak Edi Lasut 88. Mudah-mudahan setelah podcast ini bisa Ya kalau ada- mereka dengar mudah-mudahan ayo kita duduk ngopi bareng-bareng bertiga. Ini pilkadanya 88. Siapapun yang menang pasti 88 itu. Gitu. dan siapapun yang sudah pasti didukung, saling mendukung. Saling mendukung, saling mendukung. Nah, 88. 88 dan angka yang nggak pernah putus, Pak. Jadi persahabatan kami bertiga ini nggak akan putus. Tapi teman-teman tolong yang basar-basar ini ya sopan sedikit lah. Karena kami bertiga ini persahabatan yang tidak putus. 34 tahun kami bersama-sama. Ditambah lagi Masa 1 bulan lebih ini hanya ya langsung terganggu langsung ya. terganggu. Pendidikan 4 tahun, ditambah 34 tahun mengabdi. Sudah berapa tahun itu? 38 tahun kami bersama. Masa hanya pilkada ini kami rusak hubungan kami? Enggak lah. Enggak begitu-begitu amat. Kan persahabatan ini tetap satu. Nanti kalau nomor 2, nomor 3 mendengar, mari kita ngopi bareng lah ya. Iya. Kita doakan ini. Lewat tribun ini. Iya, kita doakan Tribun. semua calon gubernur 1, 2, 3 kesempatan ada kopi bareng dulu Ngopi sebelum bareng. hari Di Kalapan. Ya, di Kalapan itu. Iya, amin. Pak Jenderal. Nah, kalau kita lihat ini kan sebagian berpendapat ini sudah mulai ada sebagian mengatakan bahwa memanas ini situasi di pilkada. Ada juga yang menganggap santai-santai saja. Tapi ada juga yang menganggap ini makin memanas. Nah, apa yang Pak Jenderal lakukan kepada tim supaya suasana pilkada ini tidak meruncing atau konfliknya makin menuju kegawatan katanya begitu. Pak Jum, nggak ada yang memanas. Oh. Kan tadi saya ngomong, yang panas itu ada di media sosial. Itu yang kemarin saya diboloskan, agak kekhawatiran saya. Karena di media sosial saling menyerang seperti itu. Oh, jangan-jangan di Bolsel kemarin akan terjadi seperti itu. Ternyata kan fanpage tuh. 3 kelompok yang berbeda. Satu menuju ke sana, satu menuju ke sini. Saya di tengah-tengah, semua YSK gitu. Fanpage aja itu, ya kan? Jadi nggak ada yang panas. Yang panas itu di media sosial. Di realitas lapangan tidak. Nggak ada. Ini Sulawesi Utara ini hebat saya bilang. Ya, masyarakatnya dewasa lah. Hanya media sosial aja yang harus kita ajari. Ya, kadang-kala kan media sosial ini kan nggak pernah belajar soal etika. Kadang-kala ini kan tahu yang penting hantam kirim aja. Makanya saya bilang dunia itu ada di jari kita sini. Ya, kita mau nanya soal negara lain, tanya cek udah keluar barang ini. Jadi teknologi modernisasi, globalisasi jangan menghilangkan budaya-budaya Indonesia, khususnya budaya Sulawesi Utara lah. Lagi menerima informasi tanpa saring langsung share. Langsung share. Ya. Itu bisa membuat kegaduhan. Nah itu kan kalau itu nanti dituntut undang-undang ITE, Iya. kena orang, kasihan kan. Padahal saudara-saudara kita juga begitu. Orang semua bersaudara. Jadi fan-fan saja saya lihat nggak ada yang panas ya. Jadi sudah saya contohkan kan baru beberapa hari yang lalu saya di Bolsel. Iya. Ya, fan-fan aja. Cuman media sosial yang agak panas-panas, wajib biasalah, anak muda namanya. Iya. Ya kan? Tapi harus antun sedikit lah. Ya.
santun. Nah, saya minta nanti Iya. kalau nanti dengar dari tribun ini nomor 1, nomor 2, 3 calon, mari kita ngopi bareng. Siap. Mudah-mudahan terwujud ini, Jenderal. Iya. Jenderal, kalau di tengah kesibukan ini, supaya ini kan keliling kampanye, banyak dengar masukan-masukan, dan bisa juga menimbulkan itu stres juga itu. Pak Jenderal, apa yang dilakukan supaya tidak ketegangan ini tidak terlalu membuat stres? Ya, saya kadang-kadang tegang kalau dapat laporan yang negatif itu ya. Iya, iya. Saya prajurit, 34 tahun jadi prajurit jadi. Tapi sekali waktu kita langsung berpikir, ah ini kan politik. Ya kan, ini hanya politik. Maka kalau saya tegang itu main catur, Pak. Oh, main catur. Ya, saya hobi main catur. Yang mau melawan saya boleh. Ya. Saya sering lihat itu siaran langsungnya di tribun, Pak Jenderal main catur ya, di tengah-tengah kunjungan. Iya, saya hobi. Saya hobi. Jadi kalau orang bilang kalau di Jakarta memberi nama saya itu GM Julius gitu. GM Julius. GM. Kalau saya kan wakil ketua PB Percasi. Ketuanya Ketuanya Pak Utut. Utut Pak Adianto. Utut, Oh ya. iya, iya. Beliau kan GM. Oh, Grandmaster ya. Saya GM juga, Pak. Gila main. Itu bedanya. Karena Grandmaster saya gila main. Iya, gitu. iya, iya. Saya setiap hari, Pak, harus main catur. Oh, Kalau enggak otak saya gatel gitu. Jadi harus main catur dalam kondisi yang tegang, stres. Saya harus main catur. oh kalau begitu Jenderal mesti main catur nanti suatu waktu di Pasar Segar Pal 2 Manado, Jenderal. Ah, boleh Di itu. situ ada komunitas catur juga, Jenderal. Iya, iya, iya. Iya, iya. Kelihatannya pecatur-pecatur situ kalah semua sama saya. Saya kebetulan juga Pak Jum, Iya. ada 3 pecatur junior kita yang saya kirim ke Jakarta. Oh, Sebentar lagi mereka akan ikut turnamen kejurnas ya di Jakarta. dari Sulut. Dari Sulut, ya. Oh. Dari Minasa 1, dari Bola Mongondo 1, kemudian Minut 1. Ada tiap kabupaten ada 3 kabupaten saya berangkat. Ikut turnamen catur. Dibiayai oleh. Saya biayai. Oh, yes. Ya saya kan wakil ketua PB. Oh. Gak ada kepentingan politik ya, junior apa kepentingan politik ya. Ya, jadi saya lihat ada prestasi yang hebat ini, saya berangkatkan. Yang lalu dia ikut di Banten dapat emas semua itu. Dapat emas. Jadi anak-anak tidak boleh diam. Ya, karena di Sulawesi Utara kalau cuman lawannya itu saja dia nggak akan maju nih anak junior ini. Dia harus punya ketemu dengan junior-junior lain di Indonesia gitu. Bahkan waktu di Bali, Iya. di dunia kan se-Asia itu. Itu mereka berhadapan. Jadi junior-junior kita ini sudah beberapa kali berhadapan dengan internasional gitu. Supaya memotivasi dia kan. Iya. Begitu. Nah, Jenderal, terakhir ini Jenderal. Setelah keliling Sulawesi Utara, apa yang menurut Pak Jenderal mesti dilakukan oleh generasi muda Sulawesi Utara ke depan, saat ini dan ke depan? Ya, Tribunar, begini. Ini potensi besar ya di Sulawesi Utara karena pemilih pemula ini banyak, ya, termasuk terbesar lah ya di Sulawesi Utara. Manfaatkan demokrasi rakyat ini dengan sebaik-baiknya. Demokrasi rakyat ya pilkada ini. Belajar dari pengalaman hari ini untuk ke depan sebagai bekal kepada generasi muda. Kenapa? Bapak Prabowo, Pak Gibran ya ingin Indonesia ini menyongsong menuju Indonesia emas di 2045. Ya. Di saat itu juga kita akan berhadapan dengan bonus demografi. Nah, anak muda sekarang ini yang akan menghadapi nanti di 2045. Di umur 20 dia sekarang, kira-kira kalau 2045 dia umur 40-45. Ini lagi hebat-hebatnya mereka. Kalau ini tidak punya pendasaran yang kuat, Bapak, ini kasihan kita ke depan. Kita akan gagal menghadapi bonus demografi. Tapi kalau kita bisa memanage dari hari ini, maka ke depan kita akan betul-betul menuju Indonesia emas. Nah, kita yang ada di daerah ini bersama-sama dengan pemerintah pusat tentunya kita kawal, kita siapkan sumber daya manusia yang ada. Jadi saya yakin Gen Z, milenial ini ya, mereka harus sadar cepat bahwa pilkada ini hanya sesaat. Pilkada ini hanya menyiapkan memilih calon terbaik untuk mewakili Sulawesi Utara, memimpin Sulawesi Utara 5 tahun ke depan. Kalau sekarang kita sudah
tidak bagus. Saya yakin ke depan ya begini-begini aja ke depan Sulawesi Utara. Nanti kita dengarlah Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto kemarin bersama-sama dengan saya ya belum menyampaikan harapan-harapan Sulawesi Utara ke depan kepada saya. Gitu. Ya. Terakhir Pak Jenderal, sebagai closing statement di acara ini, apa harapan Pak Jenderal di menjelang hari H Pilkada 27 November 2024 ini? Ya, harapan saya Pak Jum dan Tribuner yang kami hormati kasih, pilkada dalam 5 tahun ya hanya 1 kali besok. Dan ini pengalaman pertama Indonesia, bukannya Sulawesi Utara. Mari kita belajar dari pengalaman pertama ini untuk kita cepat dewasa, ya kemudian cepat menilai, cepat beradaptasi dengan situasi politik yang ada. Tetapi jangan lupa bahwa globalisasi ini akan berdampak kepada nasional. Ya, kalau Sulawesi Utara tidak cepat menyesuaikan, menghilangkan adat istiadat, melupakan agama, melupakan budaya, ini akan berbahaya bagi kita ke depan. Maka pilkada ini untuk kita segera dewasa, segera beradaptasi, dan mari kita saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dalam pilkada ini kita riang gembira satu dengan yang lain, kita semua bersaudara. Dan saya berharap ke depan nih Pak Jum, melalui Tribun, paslon nomor 1, paslon nomor 2, paslon nomor 3, mari kita ngopi sama-sama. Amin. Terima kasih Jenderal sudah banyak bincang-bincang dengan kami dan banyak memberikan inspirasi bagi generasi muda dan masyarakat Sulawesi Utara. Mudah-mudahan perbincangan kita ini memberikan manfaat seluas-luasnya. Kami mendoakan Pak Jenderal selalu sehat, Amin. diberikan kelancaran dalam aktivitas menuju 27 November 2024. Kita akhiri perbincangan kita ini. Semoga selalu memberikan manfaat kepada Tribuners. Salam Tribun. Salam sejahtera buat kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.